ada pertanyaan ya Ustadz nih. Ya, silakan. Banyak banyak sering saya dengar gitu, dan di beberapa kajian juga sering saya dengar. Termasuk saya juga. Kenapa ya rata-rata yang ahli ibadah itu, ini menurut pandangan awam gitu. Orang yang ahli ibadah itu kok rezekinya seret ya dibandingkan orang yang bahkan orang non muslim lah kita sebutnya, rezekinya gampang banget gitu ya. Bukan kan Allah tahu nih kita kan ibadah nih, seharusnya kan dimudahin rezekinya nih. Gimana tuh Ustaz tanggapannya Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kama sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan masyarakat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walibul ilmi, nikmat memberikan saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial, dan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat, mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yina wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang atas agama Allah hingga hari kiamat tiba, dan juga kita doakan para pejuang-pejuang di Palestina yang sedang dizalimi ya saat ini. Semoga mereka senantiasa selalu diberikan kemudahan dan mendapatkan mati sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah termasuk kita yang senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya bahwasanya Dia Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agamanya hak untuk dibenarkan dari segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ikhwanu fillah, ajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji yang bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHA Official. Masih membahas Al-Quran surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ke dalam ayat ke-31. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Selaku admin juga ikhwanu fillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan masih belum terjawab. Tamam. Kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, dan wabil khusus anak al-fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustaz Ali Habibullah. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan fattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sahbihi wa sallam.
khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan Said ikhwatullah, silakan dibuka kitab suci Al-Qur'annya suratul Baqarah ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wan nafsi wa nafsi wa 'allama. Coba baca dulu ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Wa qala ambi'uni asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Wa 'allama, dan telah mengajarkan. Ya, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Al-asma'a. Asma'a itu jamak dari isim. Nama-nama. Kullaha, semuanya. Summa, lalu arodo memperlihatkan atau membentangkan kepada mereka alal malaikat, atas para malaikat. Al malaikat itu jamaknya dari malak, malaikat ya. Nah, kalau sendirian malak. Faqala, lalu berfirman pada mereka, pada Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ambiuni, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku, beritahu kepadaku, kabarkan kepadaku Allah Subhanahu wa taala bi asma'iha ulai dengan nama-nama tersebut. Jika kamu termasuk yang benar, jika dakwah ini benar. Ya, dakwanya apa? Di ayat sebelumnya, ayat 30, malaikat terasa protes, mendakwa gitu kan, pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan satu sosok, ya, satu kelompok, satu kaum itu, yang satu makhluk yang yang suka berbuat kerusakan di bumi, sukanya menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat mensucikan engkau, secara kutip, ya harusnya kamu yang lagi khalifah. Dakwah aja para malaikat. Kalau jawab wa 'allama, dan telah mengajarkan kepada Nabi Adam. Siapa yang mengajarkan? Allah. Maklum, Allah yang mengajarkan. Ini namanya kalimat al-ijaz ya. Allahnya nggak ada di situ, tapi sudah difahami. Ya, kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Ya, al-ijaz, dan lawannya al-itnab. Al-itnab itu kalimatnya panjang, bahasnya panjang, maksudnya pendek, intinya pendek ya. Wa 'allama, dan telah mengajarkan, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam apa? Al-asma'a, nama-nama apa nih? Nama-nama kullaha, nama-nama semuanya. Ya, penafsir pertama berpendapat yang dimaksud nama-nama ini adalah nama-nama benda pada zamannya Nabi Adam pada waktu itu. Ini bintang, ini besi, dan disebutkan nama juga fungsi dan cara menggunakannya. Nabi Adam tahu. Kenapa? Karena diajarkan oleh Allah. Nah, ulama yang pendapat kedua, bukannya pada waktu zaman Adam saja, bahkan sampai akhir dunia nanti, akhir kiamat, Allah sudah ajar kepada Nabi Adam nama-nama tersebut. Ini komputer namanya, ini namanya mouse gitu kan, nama internet, ini namanya, bukan sekedar yang ada pada zaman Nabi Adam. Bahkan sampai akhir dunia
yang sudah atau yang akan diciptakan, bahkan yang belum diciptakan Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam. Karena Allah yang mengajarkan, ilmunya Allah luas enggak? Luas banget. Ilmunya Allah sempurna enggak? Sempurna. Iya. Karena Allah yang mengajarkan Nabi Adam, maka secara nggak langsung Nabi Adam muridnya kan. Nah. Yang ngajar bukan manusia, bukan profesor, bukan dokter, bukan rektor. Yang ngajar Allah. Karena Allah yang ngajar, nggak butuh waktu lama orang untuk paham. Nggak butuh waktu lama untuk orang untuk paham. Karena Allah ilmunya luas, maka yang muridnya yang diajarkan juga ilmunya luas. Ya, manusia yang dipilih, yang diajarkan oleh Allah ilmunya luas. Nabi Muhammad salah satunya adalah orang yang diajar oleh Allah, langsung dididik, orang tuanya dimatiin pada saat masih kecil. Kenapa? Allah ingin mendidik langsung. Ya, jadi apa? Jadi makhluk agung kan, manusia paling agung kan, karena Allah yang dididik. Ya, Allah lebih luas, Allah lebih sempurna, yang diajar juga cepat bisa. Ya, bahkan sampai hari kiamat nama-nama tersebut dia sudah diajarkan dan tahu fungsinya, tahu cara menggunakannya. Allah ajarkan kepada Nabi Adam, makanya gelar Nabi Adam adalah ahli ilmi. Ahli ilmi. Tahu nama-nama benda dan fungsi. Baik. Jadi itulah semuanya, baik di zamannya Nabi Adam bahkan sampai yang akan datang, yang kiamat, yang sudah diciptakan, yang akan diciptakan dan yang belum diciptakan, sudah Allah ajarkan semua. Ya, semua sudah diajarkan. Nah, intinya adalah Bapak sekalian, jangan pernah merasa minder, rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri jangan, merasa minder. Kan sudah tua, belajar kayak susah. Allah itu bagi Allah, kalau Allah yang ngajar kan, ilmu yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita masuk tetes, kita akan jadi paham. Ibnu Hajar Asqalani mengarang kitab Bulughul Maram 40 bari, itu dia belajar Islam di usia 50 tahun, makanya gelarnya di Ibnu Hajar. Gelarnya adalah Ibnu Hajar anak batu. Usia 50 tahun berbelajar. Tapi di ulama sekarang, ulama besar. Iya. Kenapa? Kalau intinya mau nggak belajar sama Allah? Mau dong. Cuman Allah punya syarat. Ya, Allah punya syarat. Apa syaratnya? Dalam Al-Baqarah 283 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim." Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kamu. Wa yu'allimukumullah. Caranya bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan ilmu tersebut yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Ya, wallahu, dan Allah bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Ya, maka jadilah orang bertakwa agar Allah mengajarkan kita. Pada saat Allah mengajar Nabi Adam, summa araduhum, lalu Allah yang menunjukkan kepada mereka, para malaikat, alal malaikat, faqala, lalu Allah berfirman, ambiuni, tunjukkan kepadaku wahai para malaikat, bi asma'iha, akulah in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, nih nama-nama ini apa namanya? Ini apa namanya? Fungsinya apa? Malaikat geleng-geleng nggak tahu. Ya, kalau kamu merasa dakwaanmu benar, in kuntum shadiqin, wahai para malaikat, jika kamu merasa benar, kamu layak jadi seorang khalifah, coba sebutkan nama-nama ini. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Itu menandakan manusia lebih mulia daripada malaikat bila bisa mengatasi nafsunya. Ya, ternyata malaikat mengakui dia orang yang, dia manusia, makhluk yang lemah.
Ya, jadi suruh tunjukkan nama-nama berat tersebut dia nggak ngerti, dia nggak bisa apa-apa. Nabi Adam diajarkan langsung paham, langsung paham. Makanya ditunjuk sebagai khalifah. Yang namanya khalifah itu butuhnya ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ya, maka para malaikat ibadahnya kan kuat tuh, diciptakan ibadah kepada Allah, untuk diciptakan untuk taat. Makanya tadi disebut malaikat adalah makhluk yang ahli ibadah. Nabi Adam ahli ilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda, salatnya, ibadahnya orang-orang ahli ilmu walaupun cuma 2 rakaat sama dengan orang-orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Orang yang berilmu. Ya, makanya lebih utama orang yang berilmu. Timbul pertanyaan. Kan Allah bertanya kepada para malaikat, coba tunjuk padaku, buktikan kepadaku, ini namanya apa? Sebutkan kalau kamu merasa yang benar, tunjukkan kepada Allah. Saya mau tanya, ini pertanyaan logis tidak kepada para malaikat? Nah, malaikat tidak tahu. Kenapa? Karena malaikat tidak diajarkan. Betul. Yang diajarkan di sini apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Malaikat diajarkan tidak? Tidak. Lalu kenapa Allah bertanya kepada malaikat satu ilmu yang tidak diajarkan kepadanya? Itulah sebabnya. Kan bertanya. Itulah sebabnya embanan khalifah itu kepada Nabi Adam ya. Karena kalau mungkin ke malaikat itu mungkin nggak ada fungsinya. Tapi kalau Nabi Adam ada fungsinya, nanti jadi khalifah di muka bumi gitu mungkin. Ya, jadi bukan begitu. Saya kasih contoh. Antum katakan desain grafis jurusan. Antum belajar gambar katakan. Saya belajar matematika. Saya belajar tafsir. Antum nggak belajar tafsir. Tapi saya bertanya kepada antum tentang ilmu tafsir yang antum nggak belajar. Pertanyaan saya kepada antum logis ya? Antum nggak belajar tafsir, aneh bertanya ilmu tafsir. Iya, nggak logis dong sebenarnya. Karena pasti nggak bisa jawab. Nah, itu yang Allah lakukan kepada malaikat. Allah tidak mengajarkan para malaikat, tapi meminta malaikat menjelaskan yang ilmu yang tidak diajarkan. Ya, berarti kita mengatakan Allah tidak relevan. Maka harus digali lagi nih, kenapa kalimat ini muncul. Saya kasih contoh kedua. Antum tahu orang buntung, orang buta, orang yang nggak punya kaki, Anda perintahkan untuk lompat, lari. Udah jelas kan nggak punya kaki, bisa lompat nggak? Bisa lari nggak? Orang nggak punya kaki. Pertanyaan saya menyuruh orang yang tidak punya kaki melompat, ini pertanyaan yang relevan tidak? Tidak relevan ya. Berarti Allah tidak relevan dong? Bukan, berarti yang tidak relevannya malaikat di sini. Orang yang diajarin kenapa menjadi khalifah di muka bumi? Begitu mungkin. Iya. Nah, Allah bertanya, saya menyuruh orang-orang yang tidak punya kaki melompat secara tidak langsung, saya memberitahu bahwa kamu itu nggak bisa. Iya benar. Kamunya yang nggak relevan. Karena kamu nggak punya ilmunya. Kenapa protes? Makanya saya nggak ajarin kepada kamu. Karena kamu tidak layak diajarkan. Iya. Jelas tuh. Nah, Allah kesana. Allah diajarin malaikat wajar, malaikat mengatakan Allah mengajarkan. Mengadakan memang malaikat di bawah manusia bentuk bila manusia taat. Ya. Jika manusia tuh nggak taat, lebih kalah dengan namanya, lebih rendah daripada binatang. Ya, manusia bisa lebih tinggi dari malaikat kalau dia taat. Kenapa? Karena dikasih nafsu dikontrol. Iya. Malaikat wajar taat, nggak dikasih nafsu. Nah, ya, maka posisi manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat bila kita bisa mengontrol nafsunya dengan ilmu. Nah, sini paham ya? Nah, jika kamu merasa
yang dakwah itu benar. Berarti malaikat, nah ini ciri orang-orang yang makhluk Allah yang beriman pada saat malaikat kalah. Kalimat berikutnya, apa kata malaikat? Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau. Ya, maha suci engkau. Subhanaka adalah Subhana, tasbih, mensucikan Allah. Subhana dengan itu sama-sama artinya mensucikan Allah. Bedanya apa? Kalau subhana itu mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Allah kurang, memiliki kekurangan, ini nggak pantas, nggak layak. Ya, maka subhanallah ini mensucikan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah, dijauhkan jauh-jauhnya. Itu subhana. Kalau kudus sama-sama arti juga mensucikan juga, tapi bedanya apa? Kalau kudus adalah menyematkan sesuatu yang layak untuk Allah. Allah maha baik, Allah maha rahim, Allah maha rahmat. Itu adalah dalam hal mengkuduskan Allah, bukan mentasbihkan Allah. Ya, kalau subhana itu menyematkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak. Ya, bertasbih artinya mensucikan Allah dari yang tidak pantas untuk Allah. Nah, pada saat malaikat mengucapkan qalu, mereka berkata subhanaka, maha suci engkau ya Allah, secara nggak langsung menandakan kami kurang ya Allah, kami ini lemah. Engkau jauh dari sifat kelemahan. Subhanaka, maha suci engkau yang jauh dari sifat kelemahan, kekurangan yang kurang kami. Ternyata dakwaan kami salah, kami nggak punya ilmunya. Jadi subhana itu merendahkan kitanya, memuliakan Allahnya. Jelas? Subhana, maha suci engkau ya Allah, yang maha sempurna, kami yang maha kekurangan. Makanya pada saat kita melihat sesuatu yang buruk-buruk, ucapannya subhanallah. Ya, kalau yang baik-baik, masya Allah. Jelas ya? Subhanaka, maha suci engkau. Lalu dilanjutkan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Kami nggak punya ilmu apa-apa. Illa ma'alam, ini prinsip. Kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Tidak ada manusia yang pintar, tidak ada makhluk yang cerdas, tidak ada makhluk yang pintar kecuali apa? Itu Allah yang berikan ilmunya. Ya, Allah yang ajarkan ilmu. Hebat kesimpulannya, pintar matematika, nggak boleh, hebat Allah. Karena Allah yang ngajarin, karena Allah yang ngasih kesempatan, Allah memberikan ilmunya setetes, sedikit saja. Sehingga mereka paham. Maka ya kalau melihat orang pintar, orang cerdas, kita yang muji, jangan muji dia, puji Allahnya dulu. Karena Allah lah yang membuat dirinya pintar, membuat dirinya cerdas. Maka kalau memuji, puji Allah dulu. Alhamdulillah yang telah menjadikan si fulan itu pintar. Allah dulu yang dipuji. Ya, Allah dulu yang dipuji. Ini prinsip. Kita harus rendah hati. Walaupun pintar seperti rupa merunduk dia. Ya, jangan sombong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan ilmu kepada makhluk kami kecuali cuma sedikit saja. Ya, ibarat lautan yang luas, samudera yang luas, Allah seperti kita mencelupkan jari telunjuk kita, lalu ada tetesan. Ya, itulah ilmu Allah yang diberikan kepada manusia, sedikit saja. Maka ini prinsip, ya, prinsip bahwa kita pintar karena Allah yang memintarkan. Kita terhormat karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Semuanya Allah yang berperan terhadap diri kita. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa saja yang telah Engkau ajarkan ya Allah
kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, udah innaka, itu kan engkau. Anta kan engkau juga. Maksudnya apa nih? Ini namanya penegasan. Pengulangan itu penegasan. Baca begini, sesungguhnya engkau, hanya engkau, betul-betul engkau. Nah, beda kalimatnya kan? Lebih nekan gitu. Sesungguhnya engkau, hanya engkau. Ya, hanya engkau, al-alimul al-hakim. Al-alim al-hakim. Al-alimnya pakai alif lam di situ. Menandakan ma'rifat. Artinya khusus. Yang maha mengetahui cuma Allah, nggak ada yang lain. Satu-satunya yang maha mengetahui adalah Allah. Yang maha berilmu ya Allah. Orang itu pintar, orang itu berilmu, orang itu cerdas, bukan. Karena Allah yang maha berilmu, Allah yang memberikan ilmu-ilmu kepada mereka. Karena Allah ada sumber ilmu. Ya, itu hanya sedikit saja yang Allah berikan kepada orang tersebut. Hanya sedikit. Ya, innaka anta al-alim, yang maha, satu-satunya yang maha mengetahui, al-hakim, satu-satunya yang maha bijaksana, satu-satunya yang maha memutuskan, satu-satunya yang pembuat undang-undang, pembuat hukum, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak boleh buat hukum. Yang lain nggak boleh, yang nggak berhak memutuskan perkara. Kita boleh memutuskan perkara dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah. Itu kan Allah yang itu hukumnya Allah yang memerintahkan. Karena Allah lah pembuat undang-undang. Allah lah si pemutus keputusan. Tidak ada yang lain. Karena Al-Hakim, dan selalu putusan-putusannya yang Allah putuskan selalu mengandung hikmah. Pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana? Kita lanjut. Ada pertanyaan ya Ustadz nih? Ya, silakan. Banyak sering saya dengar gitu, dan di beberapa kajian juga sering saya dengar, termasuk saya juga sih. Kenapa ya rata-rata yang ahli ibadah itu, ini menurut pandangan awam gitu, orang yang ahli ibadah itu kok rezekinya seret ya dibandingkan orang yang bahkan orang non muslim lah kita sebutnya, rezekinya gampang banget gitu ya. Bukan kan Allah tahu nih kita kan ibadah nih, seharusnya kan dimudahin rezekinya nih. Gimana tuh Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya, ada hadis yang sahih. Dunia ini, Allah memberikan dunia ini diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Okay. Yang beriman dikasih dunia, yang kafir diberikan dunia. Tetapi yang namanya kesenangan belajar, yang namanya keimanan, namanya ketaatan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ini kita beribadah bukan untuk hanya. Dan saya sering bilang, Nabi pernah bersabda membawa bangkai anak kambing pasar. Ada yang mau nggak gratis? Free ongkir. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, itu kan bangkai. Kami jangan bayar. Ya jangankan beli, minta aja apa? Gimana bahasanya ya? Jangan gratis. Jangan beli gratis, kita nggak mau. Kita bangkai. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah ini adalah dunia. Orang beriman tidak layak dapat dunia. Tidak pantas. Karena dunia begitu hina. Dunia itu terjemahannya dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dunia itu adalah dunia itu hina, dunia itu mainan, dunia itu sementara, dunia itu sebentar. Artinya al-hayatu dunia, kehidupan dunia, kehidupan yang menipu, kehidupan yang penuh permainan, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang hina. Makanya orang beriman terlalu mulia untuk mendapatkan dunia.
Tidak layak orang-orang beriman mendapatkan dunia. Hanya orang-orang yang hina yang berhak dapat dunia. Kenapa? Orang yang hina berhak dapat yang hina, yaitu dunia. Orang beriman tidak layak dapat dunia, dapatnya surga. Jelas Pak. Tapi orang-orang yang beriman, yang taat beribadah, itu kan penglihatan kita, kata kita, orang itu susah amat ya kata kita, yang ngalamin kan belum tentu Pak. Dia merasa ketenangan dalam hatinya, ada ketenangan. Kenapa? Allah cabut tuh rasa takut, Allah cabut rasa sedih. Nggak ada sedih dan takut tuh nggak ada bagi orang-orang yang beriman. Dicabut sama Allah. Sedih akan yang masa lalu, takut yang akan datang itu nggak ada. Dicabut oleh Allah. Jelas Pak? Jelas. Dalam banget ya Ustaz. Karena kayak ada banyak protes nih Ustaz nih ke diri saya pribadi gitu ya. Banyak ada kasus nih, ada satu kasus anaknya itu protes sama bapaknya, sama ibunya protes. Ibunya hijab, niqab Ustaz. Bapaknya sering sholat di masjid. Bahkan kalau misalnya ditawarin pekerjaan yang wah itu menggiurkan sih, bisa diambil, cuman dia tetap istiqomah untuk dia mau berbagi waktunya juga untuk buat ibadah gitu. Jadi akhirnya nggak diambil, cuman akhirnya pas-pasan. Nah protes nih anaknya nih, ayah, ibu, mama, papa gitu. Kok teman-teman aku pada naik mobil ya? Kok aku kayak orang miskin sendiri? Itu godaan buat si ayah ibunya tuh. Apa harus diambil aja? Ini ada lagi yang viral nih Ustaz. Bahkan ada seorang Ustaz, tapi saya belum konfirmasi sih, sampai dibilang saya mau berhenti aja dakwah kali ya, karena tuntutan keluarga nih harus dipenuhi. Kayak misalnya Ustaz ya, perempuan niqab itu kan bajunya besar tuh Ustaz. Kalau misalnya dia harus punya mobil, ini pandangan dunia ya. Kenapa kalau dia naik motor itu kalau ketiban angin di depan itu jadinya berbentuk tubuh. Ya perempuan kalau pakai itu berbentuk tubuh gitu ya kan. Seharusnya kan punya mobil, cuman kan mobil harus punya uang lagi gitu. Terus misalnya kita disekolahkan sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, karena penghafal sekolah Al-Quran itu jarang, jadi peminatnya sedikit, maka harganya jadi mahal. Sering banget tuh, ya saya mau ngambil sebut nama, banyak sekolah-sekolah penghafal Al-Quran tuh kok jadi malah mahal ya. Kita memasukin anak kita jadinya berat gitu, akhirnya di sekolah-sekolah umum deh tuh akhirnya. Nah untuk komen-komen seperti ini gimana tuh Ustaz buat membangun motivasi agar dihilangkan atau dihapuskan kenikmatan dunia ya, apalagi ini anak gitu atau keluarga gitu. Kalau misalnya kita sendiri mungkin masih kuat, tapi kalau kena si anak atau keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, agak lemah juga sebenarnya. Gimana tuh? Iya. Saya pribadi, saya nggak mau contoh orang lain, saya pribadi saya ngalamin. Dia merasa anak saya kok dibanding teman-temannya ya tadi. Iya. Ya motornya gitu Pak, nggak ada STNK, motor lama dikasih pas Soviet motor, akhirnya udah mulai rusak kan. Iya. Diganti lagi sekarang motornya Yamaha Frigo, nggak tahu jalannya ada saja. Ada aja ya. Oke. Tiba-tiba saya bayar suka-suka. Iya, pada saat mau bayar ada yang bayarin. Cicil Pak, saya satu mesti cicil. Pasti pertama awal pasti baru nyicil 2 kali 2 bulan, mau 2 bulan nyicil. Sebulan juta, ada yang bayarin Pak. Jadi pada saat motor berparkir di rumah, tahu nih, Ustaz dari mana duitnya? Saya nggak kerja. Saya bilang sama anak saya, itu keberkatan. Lihat abinya nggak kerja, udah berapa tahun, kamu tahu kan? Kamu lulus SMA, duit dari mana?
Iya. Dari jamaah bukan dari Allah. Bukan dari jamaah, jadi Allah menggerakkan, mengirimkan hawariun-hawariunnya, para pembantu orang pendakwah. Kirimin orang-orang. Kamu lulus SMA, pengen laptop, ada yang ngirim laptop. Dapat laptop. Anak saya kan sekolah di RPL, perangkat lunak kan dia. Dapat laptop. Dikirimin oleh jamaah. Ustaz, ini buat sekalian buat meeting atau buat sekalian buat anak. Jadi iya, anak saya sekolah 3 tahun SMA punya laptop, ada pasang. Lulus kerja, lulus sekolah, tawarin itu orang-orang belum ada migrasinya. Nah, siapa? Jamaah saja yang narik, walaupun nggak besar gajinya, tapi pengalaman juga. Itu keberkahan, artinya nggak kerja. Saya aja tidak bekerja. Ya, sekarang kamu jalan, merasa pintar, lulus SMA, kerja, bisa nggak tanpa bantuan Nabi? Bisa. Keberkahan. Apalagi rumah, saya nggak punya rumah, keberkahan. Ada yang berikan rumah, tinggal nempatin doang. Waktu di Bekasi dibayar setiap bulannya. Siapa yang bayar? Allah yang bayar, Pak. Allah kirimkan orang-orang. Jadi kita ya dulu nih, pada saat kita totalitas serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Ya, biarkan Allah yang ngatur. Ya, ini baju dari antum. Kemarin saya dikasih baju lagi, dibikinin, dijahitin. Kalau dinilai harganya 300-400 harga baju. Dibelikan itu. Dapat. Ada kali 3 setel. Tapi gak langsung, satu dulu, satu. Lebar-lebar. Saya datang ke sini, ada yang bawa, ada yang baju koko, ada yang bawa sarung, ada yang bawa macam-macam. Jadi anak saya mau pesantren, yang kata tuh mahal kenapa? Saya gratis, Pak, nggak bayar, Pak. Saya ke pesantren ke mana? Cianjur, 2 anak saya, Pak, laki-laki perempuan. Yang satu sudah mau SMA, yang satu mau SMP. Dua-duanya gratis, Pak. Nggak gratis murni sih. Saya ngasih beras, Pak, satu bulannya 10 kilo satu anak. Itu gratis namanya saya, Pak. Iya. Mau pesantren, butuh kendaraan mobil, datang kendaraan, Pak, nih mobilnya, nih uang bensinnya, nih uang buat makan. Lapak. Tidak, kemarin truk ada yang kirim truk. Awan Ustaz, 1 menit lagi Ustaz. Iya. Fokusnya kepada Allah dulu, Allah Pak. dulu ya, totalitas biar Allah yang ngatur. Ya, pada saat Allah ini Allah yang ngatur, tenang aja. Bahkan kayaknya apa ya? Kayak tadi saya mau berangkat, Pak. Kataku butuh mobil, saya tadi ngajar, Pak, bodoh-bodoh. Motor nggak ada di bawah anak. Telepon, Bu Juli kan. Ustaz, saya jemput ya. Datang mobil, Pak. Pulang pergi saya pakai mobil. Gak punya mobil kayaknya. Pulang pergi pakai mobil. Berarti totalitas ya. Itu Allah dulu ya. Jelas ya. Alhamdulillah, ini dalam ya, alhamdulillah, semoga menjadi motivasi kita semua termasuk anak Al-Fakir. Ya, ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi sini berkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal buat kita semua dan menjadi tambahan kita di akhirat kelak. Semua yang benar datang dari Allah, semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kuluman alihafan semua akan binasa, sabda Rasul, umur umat itu tidak jauh dari 60-70 tahun hisab berdiri kita sebelum kita disab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur